Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Afamullah. Saya dari TI 23I, NIM terakhir saya 312. Jadi kali ini saya akan mempraktekkan virtual private network atau client to office. Tujuannya mengetahui cara VPN client to office sama mensimulasikan VPN BPTP client to office. Jadi kita menggunakan skenario seperti ini yang sudah saya buat di Genastri seperti ini. Jadi ini saya geser dulu. Jadi modulnya nanti sesuai ini kita ikutin. Oke, jika sudah kita langsung play aja. Kita cek. Ini kita ke router 1 dulu. Kita bakal mengganti namanya. Kita cek dulu ya. Nah, ini kan belum diganti. Jadi router 1. Sudah keganti, kita lakukan berulang ke router 2. Sudah ganti R2, kita ke router 3. Nah, oke, ke router 4. Oke, sudah. Terus kita ke ini router CAS A.
ganti juga. Ganti terus kita ke router customer B. Nah ini sudah semua diganti. Selanjutnya kita mau nyeting IP address KMA jaringan seperti pada tabel yang diberikan. Yang pertama kita mau ke router 1 dulu. Nah, router 1 ini kan jadi router 1 2 3 4 itu dia nyetiknya dari ini PC Dambi. Ini kita ke ini kita ke Winbox. Nah, karena udah diganti nanti ini bakal kelas 1 2 3 4 seperti ini. Kita ke router 1 dulu. Tunggu dulu sampai keluar addressnya. Nah, ini nah sudah. Ini kan R1 jadi PC 1 terminal R1 yang 1 tinggal kita salin aja. Klik kanan, paste, enter. Terus kita ngeceknya di sini IP address masuk. Terus kita ke apa lagi, buat ke router 2. Salin sama, kita salin dari modulnya. Terus klik kanan, paste, enter. Cek lagi di sini sudah ada masuk sesuai. Terus kita buka lagi router ketiga, belum bisa. Nah, ini router ketiga, no terminal. Masukin di sini. Router 3 ya. 3. Paste. Kita cek di IP address. Nah, ini 223 terus 2323 3434. Nah, udah. Buka lagi ke router 4. Ke router 4 yang terminal. Terus di sini salin, paste. Nah, sudah sampai router 4. Terus kita setting juga address di router customer A sama B. Kita lihat di sini kalau router customer A kan di sini. Dia jadi nyetingnya bisa pakai PC A1 sama PC A2. Jadi kita ke PC A1. Inbox. Nah, ini. Nah, jika sudah, kita kena terminal, terus kita salin. Paste. Kita cek lagi ke IP addresses 111.110.110. Oke. Terus sama di customer B. Nah, customer B kan di sebelah sini. Jadi bisa pakai PCB 1 dan PCB 2.
kita ke new terminal, kita salin, paste, masuk. Terus itu kan sudah sampai router customer B untuk setting address. Jadi kita cek balik lagi satu-satu sebelum kita lanjut lagi. Salah. 210 1210 benar. Anggap benar aja ya, kita cek coba. Sana di terus satu kita cek ya, di terus satu terus. Oke, sudah benar. Terus selanjutnya kita bakal nyeting komputernya. Jadi kita akan nyetingnya dari PC A1 dulu. Kita ke sini, properties ini. Karena A1 kita pakai IP-nya ini default gateway-nya sebentar. (110) juga sama. Oke. Close. Oke, ditunggu. Kita terus ke PC A2. Nah, ini sama. Ke sini, properties. Ini harusnya 112. Ini sama. Kita cek lagi. PC A2 ya, A2 sama 110. Habis itu kita ke PC B1. Ini B1. PC B1. Terus kita ke sini. Sini B1 itu pakai 211. Ininya nggak salah kan tadi? Oh ya bener. Harusnya 210, kita cek lagi. Ya 210. Ini gak sama. Terus itu kita ke PCB 2. Kita ke sini. Properties ini 192.2.12 sini, terus ini sama 10. Oke, close. Terus habis itu kita bakal sebentar. Kita ngelakuin ngerouting OSPF-nya. Jadi kita kembali ke PC Dambi lagi.
Terus itu buat di router 1. Nah, ini router 1. IR1 terus kita salin di sini. Udah, cara ngeceknya routing SPF. Nah, ini ada 1 kan. 1 2 3 4. Terus jika udah, kita ke terminal 2. Kita salin juga. Terus habis itu kita pindah ke R3. Sudah, terus kita ke routing 4. Sudah, kita cek semua lagi ke routing SPF tuh ada ya, jadi kayak gitu. Terus pada customer A kita masukin default gateway-nya. Terus jadi kita ke PCA 1. Terus nah ini langsung aja di sini. Nah, itu terus sama kita ke B1. Nah, ini B1 juga sama. Nah, sudah. Terus itu kita akan nyeting share IP public router perusahaan menggunakan NAT. Jadi kita ke PCA 1 lagi, kita salin tempel lagi, kita ini ngeceknya di IP firewall NAT ada. Terus kita ke PCB 1 IP, ini disalin dulu. Terus kita IP firewall NAT ada juga. Terus habis itu kita bakal testing koneksi dengan ping. Jadi ada di sini. Kita keluarin ping. Kita coba dari PCB 1. Ping 1. Bisa. Terus kita coba di command prompt-nya juga. Bisa juga. Jadi kita ke sini, terus kita. Ini kalau misalkan centang dan silang, kalau centang bisa. Nah, satunya itu buat yang di Windows, satunya buat di Mikrotik. Terus ini kan 2.2.2.10. Ke sini. Bisa juga. Sudah bisa. Jadi kita di sini. Terus 192.11. Terus di sini. Nah. Sini bisa. Oh, ininya. Sebentar. Kita cek sebentar ya. Jadi ini juga bisa.
bisa. Sebentar. Aduh, terbalik teman-teman. Maaf. Jadi harusnya di sini buat customer A-nya kebalik. Sorry. Pantes harusnya itu kalau misalkan itu tuh yang sebelah itu ini salah. Yang harusnya ini tuh nggak bisa jalan teman-teman. Jadi ini bisa coba ya kita praktekin lagi ya. Tuh ini kan bisa. Terus habis itu ini bisa. Harusnya yang ini tuh nggak bisa. Sebentar. Nah gini, maksud saya tuh gini tadi. Nah jadi nggak bisa. Terus kita bakal nyoba yang sini ya. Nah nyobanya ini kan di PS1. Nah saya tadi kebalik. Nah kan terbalik, harusnya PC1 itu buat ngetes yang ini. Kita coba ya. Dan terbalik lagi. Kan ping 2.2.2.3. Oke, sudah bisa. Terus nah ping kedua itu ping 1.1.1.10 bisa juga. Terus ping 192.168.1. Nah gini loh, kebalik tadi. Jadi yang bener tuh yang ini. Jadi yang 192.168.111 tuh nggak bisa. Jadi ini bisa nggak bisa. Terus selanjutnya kita akan praktikum yang ini ya teman-teman. Buat tracer ini bedanya kita perintahnya pakai tool tracer, terus di IP kita tes ya. Kita dari PCA1 dulu sama. Jadi tool tracer 1 bisa. Terus habis itu
Terus habis itu kita lanjut lagi, yang kedua ada 2.2.2.10. Bisa juga. Terus habis itu nah ini 192.168.2.11. Ini nggak bisa, network untrackable lagi. Jadi kita di sininya oke. Terus habis itu kita ke PCB 1. Sini kita lagi tool nah di sini bisa. Terus bisa. Terus nah ini nggak bisa ya teman-teman, sama kayak tadi. Kita tulis di sini lagi. Oke. Selanjutnya kita mau nyeting VPN server, yaitu kita ke PC router customer A. Jadi di sini pakai PCA 1. Kita ke PWP ini, terus kita ke PPT server, PPTP server, terus habis itu di enable. Terus di enable, langsung di apply oke. Terus habis itu kita ke secret. Habis secret di plus ini ganti user 1, passwordnya juga user 1. Terus kita ganti service-nya jadi PPTP. Terus filenya ganti ini. Terus lokal address-nya 10.10.10.1. terus 10.10.10.2 di apply, di oke. Terus itu kita nyeting di PCB 1. Di sini kita silang dulu, masuk ke network sini, continue setting, next, sini, ke sini, habis itu ke sini, next. Terus habis itu di sini ganti VPN to R customer A. Terus IP-nya 1.1.1.10. Terus ini finish. Nah, kita masukin sandinya ini ke user 1. Kecil semua. User 1. User 1. Ini biarin gini, dicentang terus di-connect. Nah, oke, ini berarti connecting sudah. Habis itu kita akan texting ping sebelum dan sudah VPN, beri tanda centang, terus kita centang seperti tadi. Ini kita buat ini before afternya. Kita tes dulu kali ya. Kita langsung testing aja. Sesudah. Oke, sesudahnya kita langsung ke
ke ini ya, PCA 1. Kita coba ya di sini. Kita 192.168.2.11 ping, lupa pingnya. Di sini nggak bisa. Jadi kita cetak disilang di sini. Terus itu kita ke PCA 2, ini kita ke PCA 2. Kita ke PCA 2. Ping 92.168.2.11. Nggak bisa juga. Terus ke PCB 1 111. Ping 192.1.11. Nah, di sini bisa. Berarti bisa kita centang. Oke, selanjutnya ke PCB 2. Ping 168. Nggak bisa juga. Jadi kita disilang di sini. Terus kita kalau misalkan sebelum pakai VPN, jadi kita coba di PCB 1 ini kita disconnect. Nah, kita coba lagi dari pertama, dari PCA 1 ke sini, PCA 1 ya. Nggak bisa juga. Terus habis itu PCA 2 nggak bisa juga. Terus PCB 1 nggak bisa juga. Terus yang PCB 2 nah, nggak bisa juga. Ini bener. Nah, jadi kalau misalnya dinyalakan VPN tuh yang bisa dipakai hanya PCB 1 yang setelah dinyalakan tadi. Oke, selanjutnya kita ke sebentar. Saja kita ke sini bos sendiri. Nah, ke trace. Jadi kita juga sama, jadi capture hasil. Jadi kita testing router dengan tracer dan tracer route sebelum dan sesudah VPN. Jadi mumpung belum dinyalakan, kita akan ke sebelum dulu. Ke PCA 1. Oke, nggak bisa. Nggak bisa ya. Terus itu PCA 2 nggak bisa juga. Terus habis itu PCB 1 bukan ping, astaga. Ping memang nggak bisa. Ulang-ulang dari PCA 1 ya. Kita pakai ini tool tracer, terus 192.168.2.11. Sebentar.
kita coba di sini aja. Bukan. Coba di sini aja, di sini aja. Tapi ini di router, Pak. Sebentar. Sebentar. Lupa aku. Nah ya, jadi di sini. Jadi nyobanya tuh lupa, astaga. Jadi nyobanya tuh di sini bukan di sini. Jadi ini buat di PCA 1. Kita langsung aja tuh. Titik 2.11. Nggak bisa. Ya nggak bisa tuh. Terus habis itu kita ke PCA 2. Kita ke Winbox. Sama. Nah ini tadi nggak muncul ya teman-teman. Ini kita setting. Kita munculin lagi, ternyata nggak bisa juga. Terus kita ke PCB 1. Kita ke Winbox. Kita ke terminal yang sudah. Sama tool. Ini belum berhenti. Ini nggak bisa juga. Kita ke PCB 2. Ke Winbox.
Oke, kita buka di sini sudah. Route 192.168.1.11. Gak bisa juga. Terus saja kita akan menyambungkan VPN-nya. Setelah itu kita cek ya teman-teman, kita hidupin lagi di PCP1. Kita PCP1, kita ini. Oke, sudah aktif. Kita balik ke PC A1 lagi. Kita coba lagi. Masih sama. Nah, berarti terus kita ke PC A2. Kita coba juga. Nggak bisa juga. Terus PC B1. Aduh, gak bisa juga. Terus PC B2. Gak bisa juga. Jadi kesimpulannya dari sini adalah kalau misalkan kita menghidupkan VPN-nya, yang bisa dipakai hanya yang bisa pakai VPN-nya aja, yang hidupin VPN. Yang lainnya nggak bisa. Tapi kalau dimatikan nggak bisa semua. Jadi mungkin itu kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kebingungan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.